Halo semuanya, kembali di Jalan Kembali. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Kembali. Warisan ini buat gue aja. Kamu nggak ngerti bisnis dan cuma bakal habisin duit perusahaan kita. Kalimat pedas itu masih terngiang jelas di telingaku saat aku melihat saudaraku sendiri menyelinap ke ruang kerja almarhum papa. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia memasukkan sebuah dokumen penting ke dalam laci meja kayu yang gelap dengan wajah penuh kelicikan. Dadaku rasanya sesak banget. Gak menyangka orang yang aku anggap pelindung justru tega mengkhianati kepercayaan keluarga demi harta. Dia berdiri di sana dengan kemeja batik kesayangannya. Tapi tatapan matanya gak lagi hangat, melainkan penuh kerakusan yang mengerikan. Padahal aku tahu betul, Papa sudah menyiapkan segalanya dengan adil sebelum beliau berpulang meninggalkan kami. Suasana rumah yang biasanya tenang sekarang mendadak terasa sangat mencekam dan penuh dengan rahasia gelap. Aku cuma bisa berdiri mematung di balik pintu, menahan napas supaya keberadaanku gak ketahuan olehnya. Air mataku rasanya sudah di ujung mata, tapi aku harus kuat demi mempertahankan hak yang seharusnya jadi milikku. Aku harus cari cara untuk membuktikan kalau surat yang dia bangga-banggakan itu adalah palsu sebelum semuanya terlambat. Ini bukan cuma soal uang atau saham, tapi soal kehormatan dan amanah terakhir dari orang tua kami. Jujur, sampai detik ini aku masih sering bengong di depan cermin. Ngeliat wajahku yang patah orang masih kelihatan kayak anak kuliahan, padahal tanggung jawab di pundakku berat banget semenjak papa meninggal. Aku cuma perempuan muda yang pengen hidup tenang, tapi dunianya mendadak runtuh waktu saudaraku sendiri, Mas Pandu, mulai berubah jadi orang asing yang gak aku kenal sama sekali. Mas Pandu itu satu-satunya kakak yang aku punya, yang dulu sering jajanin aku cilok depan sekolah. Tapi sekarang tatapannya ke aku dingin banget. Seolah aku ini cuma pengganggu di rumah peninggalan orang tua kami. Rumah KPR yang dulu penuh tawa papa sekarang rasanya sunyi dan mencekam. Apalagi setiap kali aku lewat di depan ruang kerja almarhum papa, yang kuncinya selalu dibawa Mas Pandu. Aku ingat banget gimana lembutnya almarhum papa dulu. Beliau selalu bilang kalau aku dan Mas Pandu itu satu paket yang gak boleh kepisah. Harta atau apapun itu cuma titipan yang harus dijaga bareng-bareng. Tapi nyatanya, pas tahlilan 40 harian papa belum lama selesai, Mas Pandu sudah mulai sibuk sama map-map tebal dan sering bisik-bisik di telepon sampai tengah malam. Penampilanku yang dibilang glowing dan ceria ini sebenarnya cuma topeng. Karena setiap malam aku nangis sesenggukan sampai bantal basah semua, mikirin gimana nasibku ke depannya. Aku kerja kantoran tiap hari, berangkat pagi, pulang telat demi nabung. Tapi Mas Pandu malah sering ngindir-ngindir soal pengeluaran rumah yang katanya makin bengkak, padahal aku selalu patungan buat bayar listrik dan air. Dia sering banget duduk di ruang tamu sambil baca koran, terus ngeliatin aku dari atas sampai bawah dengan tatapan merendahkan, seolah aku ini beban keluarga yang gak tahu diri. Sore itu hujan deras banget mengguyur Jakarta, dan aku baru aja sampai rumah dengan kondisi baju kantor yang agak basah kuyup karena nekat nerobos dari halte. Pas aku masuk ke ruang tengah, aku dengar suara laci meja kerja papa ditarik dengan kasar. Suara kayu berderit itu bikin bulu kuduku berdiri, saking kencengnya. Aku refleks ngumpet di balik pilar dekat dapur. Jantungku rasanya mau copot. Deg-degannya sampai ke tenggorokan, karena suasananya benar-benar gak enak banget. Dari celah pilar itu, aku lihat Mas Pandu lagi berdiri di depan meja papa. Mukanya kelihatan tegang banget, tapi ada kilat licik di matanya yang bikin aku merinding. Dia pegang sebuah map kuning yang kelihatan agak kusam. Tangannya gemetaran pas dia narik selembar kertas dari sana. Terus, dia buru-buru masukin kertas lain yang kelihatan lebih baru ke dalam laci itu. Mas Pandu sempat celingukan ke arah pintu, persis kayak maling yang takut ketahuan. Wajahnya yang biasanya tenang, sekarang kelihatan penuh ambisi jahat yang bikin aku gak percaya itu kakakku. Ini buat gue aja,
kamu nggak ngerti bisnis dan cuma bakal habisin duit perusahaan kita. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan nada ketus. Waktu dia sadar aku nggak sengaja berdiri agak dekat dari sana beberapa saat kemudian. Aku cuma bisa terpaku. Lidahku keluh mau jawab apa, karena aku nggak pernah nyangka dia bakal setega itu ngomong soal harta di depan muka adiknya sendiri yang baru aja kehilangan orang tua. Rasanya kayak disambar petir di siang bolong. Hatiku sakit banget. Lebih sakit daripada pas aku diputusin pacar atau gagal dapat promosi di kantor. Mas Pandu langsung nutup laci itu dengan bunyi brak yang keras banget. Terus dia jalan ngelewatin aku gitu aja, sambil nabrak bahuku sampai aku hampir jatuh tersungkur. Bau parfumnya yang menyengat dan tajam banget itu tertinggal di udara. Bikin kepalaku pening dan dadaku makin sesak. Karena suasana rumah jadi makin gak sehat. Aku cuma bisa alus dada sambil istighfar. Nyoba tenangin diri biar gak langsung meledak. Karena aku tahu Mas Pandu itu orangnya keras kepala dan gak mau kalah. Malamnya aku nggak bisa tidur sama sekali. Bayangan Mas Pandu nyembunyiin kertas itu terus muter-muter di otakku, kayak film horor yang gak ada habisnya. Aku coba buka grup WhatsApp keluarga, tapi di situ sepi banget. Gak ada yang tahu kalau di dalam rumah ini lagi ada perang dingin yang sebentar lagi bakal meledak hebat. Aku scroll foto-foto lama kami berdua pas masih kecil, pas kami main sepeda bareng di komplek. Dan aku makin gak habis pikir, kenapa uang bisa ngerubah orang jadi iblis dalam sekejap. Pagi harinya, aku coba beraniin diri buat nanya pelan-pelan ke Mas Pandu pas dia lagi sarapan nasi uduk di meja makan. Tapi tanggapannya benar-benar bikin aku sakit hati lagi. Dia nggak mau natap mataku sama sekali. Malah sibuk main HP dan sesekali mendengus kasar, seolah keberadaanku di meja makan itu ganggu banget buat dia. Aku cuma pengen tahu soal kelanjutan saham papa di perusahaan keluarga. Tapi dia langsung motong omonganku dengan nada tinggi, sampai tetan sebelah mungkin bisa dengar. Dahlah, kamu fokus kerja aja sana. Urusan perusahaan itu bagian gue. Kamu tuh perempuan, gak bakal paham soal saham dan aset. Katanya sambil ngebanting sendok ke piring. Setelah dia pergi berangkat kerja dengan motor kreditnya yang suaranya bising itu, aku baru sadar kalau ada yang aneh dengan kunci laci meja papa yang biasanya selalu dia bawa. Ternyata karena saking buru-burunya dia tadi, kunci itu tertinggal di atas meja makan. Tergeletak gitu aja di samping piring kotornya yang masih sisa. Tanganku gemetaran pas mau ambil kunci itu. Rasanya berat banget, padahal cuma sepotong logam kecil yang dingin. Aku tahu ini salah, tapi rasa penasaranku jauh lebih besar daripada rasa takutku ke Mas Pandu yang belakangan ini makin emosional. Aku narik napas panjang, nyoba nenangin detak jantung yang udah kayak beduk mau lebaran. Lalu perlahan aku jalan ke arah ruang kerja almarhum papa. Bau debu dan sisa parfum maskulin papa masih kerasa di sana. Bikin mataku mendadak panas lagi karena kangen sama sosok pelindungku itu. Pas kunci itu masuk ke lubangnya dan bunyi klik, rasanya ada beban besar yang luruh dari pundakku. Tapi sekaligus rasa takut yang makin jadi. Aku tarik laci meja kayu jati itu pelan-pelan, takut kalau Mas Pandu tiba-tiba balik karena ada barang ketinggalan atau semacamnya. Di dalam sana, tumpukan kertasnya berantakan banget. Gak rapi kayak biasanya pas papa masih ada dan megang kendali semuanya. Aku mulai ngobok-ngobok isi laci itu, nyari map kuning yang kemarin aku lihat disembunyiin Mas Pandu dengan cara yang sangat mencurigakan. Ketemu. Aku tarik map itu dan jantungku makin gak karuan pas ngelihat isinya ternyata surat pernyataan warisan yang stempelnya kelihatan agak aneh. Aku bukan ahli hukum, tapi aku sering ngurus dokumen di kantor. Dan aku ngerasa ada yang gak beres sama tanda tangan papa di bagian bawah kertas itu. Warnanya terlalu hitam pekat, beda sama tanda tangan papa yang biasanya agak tipis dan punya tarikan garis yang khas banget di ujungnya. Aku foto semua dokumen itu pakai HP-ku. Tangan masih gemeteran, sampai beberapa kali hasilnya blur dan harus aku ulang lagi. Pas aku lagi fokus foto-foto, tiba-tiba HP-ku bunyi. Karena ada notifikasi masuk dari grup WhatsApp arisan komplek yang isinya ibu-ibu julid semua. Di situ, Bu RT lagi heboh bahas soal Mas Pandu yang katanya baru aja pamer mau beli mobil baru cash. Padahal setauku gaji dia nggak mungkin cukup buat itu.
Jeng, si Pandu hebat ya. Katanya mau ambil Pajero. Warisannya cair gede banget ya. Tulis salah satu tetangga yang bikin mataku melotot nggak percaya. Dadaku makin sesak. Gimana bisa dia pamer harta yang bahkan statusnya masih belum jelas dan penuh kejanggalan begini? Nggak cuma soal omongan tetangga, aku juga nemuin nota pembayaran dari sebuah jasa percetakan kilat di slip kecil yang nyelip di selah dokumen itu. Namanya aneh. Lokasinya di daerah pinggiran yang terkenal sering bikin dokumen-dokumen aspal alias asli tapi palsu buat urusan ilegal. Firasatku makin buruk. Apalagi pas aku nemuin botol kecil berisi cairan kimia penghilang tinta di pojok laci yang baunya tajam banget pas dibuka. Baunya mirip sama aroma aneh yang aku cium di ruangan ini pas Mas Pandu keluar kemarin sore. Sangat menyengat dan bikin mual. Aku buru-buru rapihin lagi isi lacinya pas dengar suara Mas Pandu yang tiba-tiba balik ke depan rumah karena mungkin dia sadar kuncinya ketinggalan. Aku lari ke dapur, pura-pura lagi cuci piring dengan air yang dikucurin kencang banget, biar dia nggak curiga kalau aku baru aja dari ruang kerja. Benar aja, dia masuk dengan wajah yang merah padam, langsung nyambar kunci di meja makan tanpa ngucapin sepatah kata pun ke aku. Dia sempat ngelirik ke arahku dengan tatapan menyelidik, tapi untungnya aku bisa akting tenang, walaupun kaki ini rasanya udah lemes kayak jelly. Setelah dia pergi lagi, aku langsung kirim foto dokumen itu ke seorang teman lama, yang sekarang jadi asisten pengacara kondang, buat minta pendapatnya. Rin, ini tanda tangannya kayak hasil tresan deh. Terus stempelnya juga agak miring, gak presisi. Balas temanku lewat chat, yang bikin aku lemas seketika. Aku duduk di lantai dapur, nangis tanpa suara, sambil nutup mulut pakai tangan, biar gak kedengaran sampai keluar rumah. Tega banget Mas Pandu, saudaraku satu-satunya, mau nilap hak adiknya sendiri, pakai cara yang serendah dan sekotor ini. Curigaku makin kuat pas aku inget beberapa hari lalu Mas Pandu sempat maksa aku tanda tangan dokumen kosong yang katanya cuma buat urusan administrasi pemakaman. Waktu itu aku yang masih berduka banget cuma nurut aja tanpa mikir panjang karena aku percaya dia nggak bakal mungkin jahatin aku. Ternyata aku salah besar. Kepercayaan yang aku kasih justru dipakai dia buat senjata, buat nusuk aku dari belakang demi kepentingan pribadinya. Aku ngerasa bego banget. Ngerasa jadi adik yang paling gampang dibohongin, cuma karena aku terlalu sayang sama dia. Keanehan lain muncul pas aku cek mutasi rekening bersama yang dulu dipakai buat simpanan biaya darurat keluarga. Saldonya ludes hampir nggak bersisa. Padahal aku tahu persis minggu lalu masih ada ratusan juta di sana buat biaya pajak bumi dan bangunan serta perawatan aset-aset papa lainnya. Mas Pandu benar-benar kayak kesetanan harta. Dia nggak mikir gimana kelanjutan hidupku kalau semua aset ini dia kuasai secara sepihak. Aku ngerasa sendirian banget di rumah besar ini. Seolah-olah tembok rumah ini ikut neken aku supaya menyerah sama keadaan. Sore itu aku mutusin buat keluar rumah sebentar, cari udara segar. Tapi pas di depan pagar, aku ketemu sama Pak Satpam Komplek yang mukanya kelihatan gak enak hati. "Mbak, maaf ya. Kemarin Mas Pandu nitip pesan kalau ada orang tanya soal rumah ini, bilangnya sudah mau dijual," kata Pak Satpam, yang bikin duniaku serasa berhenti berputar. Apa? Dijual? Dia bahkan gak diskusi sama sekali sama aku. Dia benar-benar mau ngilangin jejak dan ninggalin aku tanpa apapun. Aku harus gerak cepat. Aku gak boleh diem aja ngelihat peninggalan papa dihancurin sama keserakahan Mas Pandu. Duniaku rasanya benar-benar runtuh pas dengar omongan Pak Satpam. Kakiku lemas sampai harus pegangan ke pagar besi rumah yang catnya mulai mengelupas. Aku nggak nunggu lama. Langsung aku hubungi teman pengacaraku itu buat ketemuan di kafe dekat kantor. Persis di pojokan yang sepi supaya nggak ada yang dengar. Sepanjang jalan di ojek online, air mataku terus-terusan mengalir. Sampai abang ojeknya beberapa kali nanya apa aku baik-baik saja melalui kaca spion. Aku cuma bisa jawab, "Nggak apa-apa," dengan suara serak. Padahal di dalam sini rasanya seperti ada yang mengiris-iris jantungku pakai silet. Sampai di kafe, temanku yang namanya Sarah itu langsung buka laptop dan minta aku ceritain semuanya dari awal, tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Aku keluarin HP, aku tunjukin foto-foto dokumen dari laci Mas Pandu yang sempat aku ambil diam-diam tadi pagi, dengan tangan yang masih agak gemetar. Sarah mengerutkan dahi.
Matanya tajam banget memperhatikan detail stempel dan tarikan garis tanda tangan papa yang aku curigai itu. Dia sempat diam beberapa saat. Bikin aku makin deg-degan ya karuan. Takut kalau dugaanku cuma ketakutan yang berlebihan. Rin, ini fix palsu. Lihat deh, tekanan pulpennya konsisten dari awal sampai akhir. Ini biasanya hasil scan atau jiplakan pakai meja lampu, kata Sarah dengan nada serius yang bikin aku lemas. Dia juga jelasin kalau dokumen yang asli itu harusnya punya nomor registrasi notaris yang terdaftar. Dan dia bisa bantu cek ke sistem pusat besok pagi. Mendengar itu, rasa sedihku perlahan berubah jadi amarah yang membara. Aku nggak nyangka Mas Pandu seprofesional itu kalau soal urusan tipu-tipu begini. Ternyata selama ini dia sering pulang malam bukan karena lembur kerja, tapi mungkin buat nyiapin skenario busuk ini. Kejutan gak berhenti di situ. Sarah minta aku buat cek lagi laci meja papa kalau ada kesempatan. Barangkali ada dokumen asli yang diselipin di tempat yang gak terduga. Malamnya, aku balik ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih berani. Aku gak mau lagi kelihatan lemah di depan Mas Pandu yang makin hari makin sombong. Pas aku masuk rumah, aku lihat dia lagi asyik makan martabak spesial sambil ketawa-tawa di telepon. Nyebut-nyebut soal deal tanah di luar kota. Aku cuma lewat gitu aja tanpa nyapa. Masuk ke kamar dan kunci pintu rapat-rapat sambil nunggu dia tidur pulas. Sekitar jam 2 pagi, pas suara ngorok Mas Pandu sudah kedengeran sampai ruang tengah, aku keluar kamar pelan-pelan tanpa pakai alas kaki biar nggak ada suara. Aku bawa senter kecil dan kunci duplikat yang sempat aku buat tadi siang di tukang kunci pinggir jalan dekat kantor. Pas masuk ke ruang kerja papa, aku nggak langsung buka laci meja lagi. Tapi aku mulai periksa rak buku tua peninggalan papa yang isinya buku-buku hukum berat. Aku ingat, papa pernah bilang kalau tempat paling aman buat nyimpen rahasia adalah di tempat yang paling kelihatan. Tapi nggak terpikirkan. Aku telusuri satu persatu buku itu. Sampai tanganku berhenti di sebuah kamus bahasa Belanda kuno yang ukurannya paling tebal dan berat. Pas aku tarik, ternyata di belakang buku itu ada sebuah kompartemen rahasia kecil yang tertutup kayu tipis yang warnanya sama persis dengan raknya. Jantungku berdegup kincang pas aku geser kayu itu dan nemuin sebuah amplop coklat besar yang masih disegel rapi dengan tulisan tangan papa. Untuk putri bungsuku. Tangisku pecah saat itu juga. Aku peluk amplop itu erat-erat di tengah kegelapan ruangan. Ngerasa papa kayak lagi meluk aku dari sana. Aku buka amplop itu pelan-pelan pakai cutter. Dan benar saja, di dalamnya ada surat wasiat asli yang ditandatangani papa di depan 3 saksi dan notaris resmi. Di surat itu tertulis jelas, kalau saham mayoritas perusahaan keluarga, yaitu sekitar 60%, diberikan penuh kepadaku sebagai pemilik sah. Papa nulis kalau dia tahu, aku punya integritas tinggi dan bisa jaga amanah. Sedangkan Mas Pandu cuma dikasih bagian kecil, karena sifatnya yang boros. Aku baca kata demi kata dengan mata yang banjir air mata. Ngerasa bersalah banget, sempat ngeraguin keadilan papa selama ini. Nggak cuma surat wasiat, di dalam amplop itu juga ada flash disk kecil yang isinya ternyata rekaman video papa beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia. Aku nekat buka laptop di sana, pakai earphone biar suaranya nggak bocor keluar. Dan aku lihat wajah papa yang kelihatan pucat, tapi tetap tersenyum tenang. Rini, kalau kamu lihat video ini, berarti kakakmu sudah mulai melakukan hal yang papa takutkan. Kata papa di video itu dengan suara yang berat. Papa jelasin kalau beliau sudah tahu Mas Pandu terlilit hutang judi online dan mencoba memalsukan banyak dokumen perusahaan buat nutupin boroknya. Dugaan itu benar. Mas Pandu bukan cuma mau kuasai warisan karena rakus, tapi karena dia sudah terpojok sama utang-utang gelapnya yang gak aku tahu. Dia tega korbankan masa depanku, korbankan rumah kenangan kami, cuma buat nyelamatin dirinya sendiri dari kejaran orang-orang jahat di luar sana. Aku ngerasa hancur banget. Orang yang paling aku percaya setelah papa meninggal, ternyata adalah orang yang paling berbahaya buat hidupku sendiri. Aku pegang flash disk dan dokumen asli itu erat-erat. Ini adalah bukti kuat yang bakal bikin Mas Pandu nggak berkutik di depan hukum nanti.
Aku buru-buru keluar dari ruang kerja itu, ngunci pintunya lagi, dan balik ke kamar dengan perasaan yang campur aduk, antara lega dan sakit hati yang luar biasa. Aku nggak bisa berhenti ngeliatin dokumen asli itu, membandingkan dengan foto dokumen palsu yang ada di HP-ku, yang kelihatan jauh banget kualitasnya. Malam itu aku nggak tidur. Aku cuma duduk di pojok tempat tidur sambil nunggu matahari terbit, bersiap buat langkah besar besok pagi. Aku sudah mutusin, aku nggak akan diam saja. Aku bakal kasih Mas Pandu pelajaran yang nggak akan pernah dia lupain seumur hidupnya. Pagi itu, suasana rumah terasa sangat berat, seolah oksigen di sekitarku mendadak hilang, dan digantikan sama hawa panas yang bikin keringat dingin mengucur. Aku duduk di meja makan, sengaja nggak berangkat kantor, dan nunggu Mas Pandu keluar dari kamarnya, dengan muka bantalnya yang sok berkuasa itu. Begitu dia lihat aku masih santai pakai daster dan gak siap-siap kerja, dia langsung mendengus kasar, sambil banting pintu kamar mandi. Aku cuma diam. Tangan di bawah meja sudah mengepal erat memegang map coklat asli yang aku temukan semalam, siap untuk meledakkan bom ini. Begitu dia duduk di depanku mau ambil kopi, aku langsung lempar foto salinan surat warisan palsu yang dia buat ke atas meja makan, sampai bunyi plak yang nyaring. Mas Pandu sempat kaget. Mukanya yang tadi ngantuk langsung berubah pucat pasi. Tapi dasar licik, dia langsung berusaha pasang muka tembok yang angkuh. Apa-apaan sih kamu, Rin? Pagi-pagi sudah cari ribut, gak sopan banget sama kakak sendiri. Bentaknya, sambil mencoba menyambar kertas itu dari meja. Tapi aku lebih cepat. Aku langsung tarik kertasnya balik dan berdiri menantang dia dengan mata yang sudah merah karena amarah. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kamu palsuin tanda tangan papa dan mau nilep saham milikku buat bayar hutang judi onlinemu itu. Teriakku sampai suaraku parau. Mas Pandu langsung berdiri. Badannya yang lebih besar dariku mencoba mengintimidasi. Matanya melotot tajam seolah mau menelan aku hidup-hidup di depan piring nasi uduknya. Jaga mulutmu ya. Kamu tuh tahu apa soal bisnis? Kamu tuh cuma anak kecil yang gak tahu terima kasih sudah dikasih tumpangan di rumah ini. Dia teriak balik dengan suara yang lebih kencang, sampai tetangga sebelah pasti dengar. Dia mulai jalan mendekat, nyudutin aku ke arah tembok dapur dengan tatapan yang benar-benar mengerikan. Persis kayak iblis yang lagi marah besar karena rahasianya terbongkar. Mana surat asli yang kamu omongin itu? Kasihin ke gue sekarang, atau kamu bakal nyesel seumur hidup tinggal di sini. Ancamnya sambil tangannya mulai mau narik rambutku. Aku gak gentar. Aku justru tertawa sinis di depan mukanya yang penuh keringat. Ngerasa kasihan sekaligus jijik melihat saudaraku serendah ini hanya demi harta duniawi. Aku tahu, aku gak boleh kalah mental sekarang. Atau masa depanku bakal benar-benar habis di tangan orang ini. Surat aslinya sudah aman di tangan pengacaraku, Mas. Kamu pikir aku sebodoh itu simpan dokumen penting di rumah yang ada malingnya? Jawabku tegas, tepat di depan wajahnya. Mas Pandu langsung terdiam sejenak. Rahangnya mengeras, dan tangannya yang tadi mau menyerangku mendadak gemetaran karena panik yang luar biasa. Dia nggak nyangka kalau adiknya yang selama ini pendiam dan penurut bisa bergerak sejauh ini tanpa dia sadari sama sekali. Dia mencoba tertawa paksa. Tawa hambar yang justru menunjukkan kalau dia benar-benar sudah tersudut dan gak punya jalan keluar lagi. Alah, palingan itu cuma gertakan doang. Kamu gak punya duit buat sewa pengacara mahal, Rin. Dia masih mencoba sombong, padahal keringat dingin sudah membanjiri dahi dan lehernya. Aku langsung keluarin HP, aku putar video rekaman papa yang ada di flash disk semalam. Suara papa yang menyebut namanya langsung bikin Mas Pandu lemas dan terduduk di kursi. Di video itu papa bilang dengan jelas kalau Mas Pandu sudah berkali-kali mencuri uang perusahaan dan papa sudah menyiapkan jalur hukum kalau dia berani macam-macam lagi. Dia benar-benar kayak disambar petir, mukanya pucat kayak mayat, gak berani lagi natap mataku. Kamu tega banget ya, Mas. Papa sudah sakit-sakitan pun masih kamu bohongin, masih kamu curi uangnya demi kesenangan pribadimu. Kataku sambil nangis sesenggukan karena gak kuat lagi nahan rasa sesak. Mas Pandu cuma bisa menunduk, tapi bukannya minta maaf,
Dia malah mulai ngamuk dan ngebanting gelas kopi di meja, sampai pecahannya berhamburan kemana-mana. Gue nggak peduli, gue butuh duit itu. Kalau nggak, orang-orang itu bakal habisin gue. Teriaknya frustasi, benar-benar menunjukkan sisi gelapnya yang sudah hilang akal sehat. Aku langsung ambil tas dan jalan menuju pintu depan. Nggak mau lagi berlama-lama di dalam rumah yang sekarang rasanya kayak neraka karena ada dia. Mas Pandu coba ngejar dan narik tasku, tapi aku langsung teriak minta tolong sekuat tenaga, sampai orang-orang di depan rumah mulai berdatangan karena panik. Satpam komplek dan beberapa tetangga langsung masuk ke halaman rumah, melihat kondisi ruang tamu yang sudah berantakan dengan pecahan kaca dan Mas Pandu yang mukanya kacau. Dia langsung malu, apalagi pas Bu RT ngeliatin dia dengan tatapan menghakimi karena suara teriakan kami tadi kedengaran jelas ke jalan. "Mbak Rini, ada apa ini? Kok sampai ada suara banting-banting barang?" Tanya Pak Satpam sambil memegang pundakku yang masih gemetaran karena emosi yang meruap. Aku cuma nunjuk ke arah Mas Pandu yang sekarang malah akting sedih. Pura-pura bilang kalau aku lagi depresi karena ditinggal papa dan gak mau diatur. Licik banget. Bahkan di depan orang banyak pun dia masih sempat-sempatnya mau memutarbalikkan fakta dan bikin aku kelihatan kayak orang gila. Tapi aku gak peduli lagi. Aku langsung masuk ke mobil taksi online yang sudah aku pesan sebelumnya untuk pergi dari sana sejauh mungkin. Sebelum taksinya jalan, aku buka kaca jendela dan ngeliat Mas Pandu yang berdiri di teras dengan muka penuh dendam sekaligus ketakutan yang gak bisa dia sembunyikan. Sampai ketemu di pengadilan, Mas. Aku gak akan biarkan 1 rupiah pun dari keringat papa jatuh ke tangan orang kayak kamu. Kataku dengan nada dingin yang paling tajam yang pernah aku punya. Dia cuma bisa melongo. Sementara tetangga-tetangga mulai bisik-bisik sambil melihat ke arahnya dengan sinis, seolah mereka sudah tahu kalau dia adalah biang keroknya. Ini baru permulaan. Aku bakal pastikan hukum bicara dengan seadil-adilnya buat dia. 6 bulan berlalu sejak keributan di ruang tamu itu, dan hidupku benar-benar berubah 180 derajat. Dari yang tadinya cuma staf kantor biasa. Sekarang, aku sering duduk di ruang rapat perusahaan peninggalan papa, memegang kendali penuh sebagai pemilik saham mayoritas setelah perjuangan panjang di pengadilan yang menguras air mata. Proses hukumnya nggak mudah. Mas Pandu sempat bawa saksi-saksi palsu buat nyudutkan aku. Tapi semua itu rontok seketika pas bukti video papa dan hasil forensik tanda tangan itu muncul di depan hakim. Aku ingat banget gimana kakunya muka Mas Pandu pas hakim ketua ngetok palu dan nyatain kalau surat warisan miliknya adalah palsu dan batal demi hukum. Nggak cuma kalah telak soal harta, Mas Pandu juga harus nanggung malu luar biasa karena semua kebusukannya dibongkar di depan keluarga besar dan rekan bisnis papa. Dia divonis hukuman penjara karena kasus pemalsuan dokumen otentik dan penggelapan dana perusahaan yang jumlahnya sampai miliaran rupiah itu. Pas dia dibawa petugas keluar dari ruang sidang dengan tangan diborgol, dia sempat berhenti di depanku. Mukanya sudah nggak ada lagi sisa-sisa kesombongan kayak dulu. Dia nangis-nangis minta aku buat cabut laporan, tapi aku cuma bisa geleng kepala dengan hati yang sudah membeku karena luka yang dia tanam sendiri. Karma itu benar-benar nyata, dan datangnya seringkali lewat jalan yang gak pernah kita duga sebelumnya. Persis kayak apa yang dialamin sama Mas Pandu sekarang. Dia yang dulu pamer mau beli mobil mewah cash, sekarang malah harus kehilangan semuanya. Bahkan rumah KPR peninggalan papa pun disita untuk nutupin sebagian kerugian perusahaan. Aku dengar dari saudara jauh kalau dia di dalam sana sering dipalak sama tahanan lain karena sifat sok jagonya yang gak hilang-hilang. Benar-benar akhir yang tragis buat seorang kakak. Aku bukannya dendam, tapi aku harus tegas, karena kalau aku maafin dia gitu aja, amanah papa bakal hancur di tangan orang yang gak bertanggung jawab. Sekarang, aku tinggal di rumah yang jauh lebih nyaman, hasil dari kerja keras dan dividen saham yang aku kelola dengan benar dan jujur, tanpa tipu-tipu. Aku pakai baju kantor yang rapi, kulitku makin glowing karena sekarang aku bisa ngerawat diri tanpa harus mikirin intimidasi atau sindiran pedas dari orang serumah. Tetangga-tetangga komplek yang dulu sempat termakan omongan Mas Pandu, sekarang malah balik muji-muji aku dan sering minta tips sukses di grup WhatsApp. Lucu banget Nyamang, gimana orang-orang berubah sikap pas tahu siapa yang sebenarnya menang dan punya kuasa di atas hukum yang berlaku. Setiap akhir pekan, aku selalu nyempetin diri buat ziarah ke makam papa, bawa bunga melati kesukaan beliau,
dan duduk lama di sana buat sekadar curhat soal perkembangan bisnis. Aku ngerasa tenang banget setiap kali pulang dari makam, seolah papa tersenyum bangga karena putrinya ini ternyata jauh lebih kuat dari apa yang beliau bayangkan. Aku sudah renovasi kantor papa, tapi mejanya tetap aku pertahankan sebagai pengingat kalau kejujuran itu harganya mahal dan gak bisa ditukar sama kertas palsu manapun. Aku belajar kalau harta itu bisa dicari, tapi kepercayaan keluarga yang sudah dirusak itu gak akan pernah bisa balik lagi seperti semula. Perusahaan yang tadinya hampir bangkrut gara-gara ulah Mas Pandu, sekarang mulai bangkit lagi, dan bahkan sudah buka cabang baru di beberapa kota besar di Indonesia. Aku rekrut orang-orang yang benar-benar kompeten, bukan orang yang cuma modal hubungan darah, tapi mentalnya mental maling yang mau enaknya doang. Aku gak mau kejadian kelam itu terulang lagi. Makanya sistem audit di perusahaanku sekarang ketat banget. Gak ada celah buat siapapun buat main-main sama uang. Teman pengacaraku, Sarah, sekarang jadi penasehat hukum tetapku. Dan kami jadi tim yang benar-benar solid buat jagain peninggalan papa ini. Beberapa hari lalu, aku sempat dapat surat dari penjara yang isinya permintaan maaf panjang lebar dari Mas Pandu. Dia bilang dia benar-benar menyesal sudah jahatin aku. Aku baca surat itu pelan-pelan sambil minum kopi di balkon rumah. Tapi jujur saja, gak ada lagi rasa benci atau marah yang meledak-ledak kayak dulu di dadaku. Aku sudah maafin dia di dalam hati demi ketenangan jiwaku sendiri. Tapi proses hukum tetap harus berjalan sampai selesai, sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Aku cuma balas surat itu singkat, mendoakan supaya dia bisa jadi orang yang lebih baik lagi, pas nanti sudah bebas dan mulai hidup dari nol. Teman-teman kantorku sering nanya, gimana caranya aku bisa tetap tenang dan gak depresi, ngadepin pengkhianatan saudara kandung yang sedalam itu buat urusan duniawi. Aku selalu jawab, kalau kuncinya adalah jangan pernah takut buat memperjuangkan kebenaran, walaupun lawan kita adalah orang yang paling dekat sekalipun di hidup ini. Jangan pernah biarkan rasa sayang bikin kita jadi buta dan gampang dimanfaatin. Karena keadilan itu harus ditegakkan, tanpa pandang bulu siapa yang kita hadapi. Kalau kita dijahatin, jangan langsung balas pakai kejahatan lagi, tapi balaslah dengan pembuktian lewat jalur yang elegan dan sesuai dengan aturan yang ada. Sekarang aku bisa tidur nyenyak setiap malam, tanpa perlu khawatir ada orang yang ngobok-ngobok laci mejaku atau ngerencanain hal buruk di belakang punggungku. Hidupku penuh berkah, tabunganku cukup, dan yang paling penting adalah aku punya integritas yang gak bisa dibeli pakai uang miliaran rupiah sekalipun. Aku yakin Papa di surga sana sudah tenang melihat aku bisa menjaga semua aset ini dengan tangan dingin dan hati yang tetap bersih dari rasa serakah. Keadilan mungkin datangnya telat, tapi dia gak akan pernah salah alamat buat nyari siapa yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Pesan moral buat kalian semua, jangan pernah main-main sama amanah orang tua. Dan jangan pernah sekalipun terpikir buat malsuin dokumen demi menguasai hak orang lain. Serakah itu cuma bakal bawa kamu ke jurang kehancuran yang dalam. Dan harta yang didapat dari cara haram gak akan pernah berkah buat hidupmu. Jadilah pribadi yang jujur, berani lawan ketidakadilan, dan selalu percaya kalau Tuhan gak pernah tidur ngelihat perjuangan hambanya yang sedang dizolimi. Terima kasih sudah dengerin ceritaku. Semoga kisah ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua, supaya lebih waspada sama orang-orang di sekitar kita.